Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 210. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tanazzalat bihi syayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un. Innahum 'anis sam'i lama'zulun. Innahum 'anis sam'i lama'zulun. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Fa in 'asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Fa in 'asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Alladzi yaraka hina taqum. Taqallubaka fis sajidin. Wa taqallubaka fis sajidin.
awiane ayat 210 hiji 23 wa ma tanazzalat bihi syayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastawti'un innahum 'anis sam'i lama'zulun fala tad'u ma'allahi ilan akhara fatakuna minal mu'adzabin wa anzir ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in 'asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu was-sami'ul 'alim. Wa ma tanazzalat dan tidak turun dia dan tidak turun bihi dengannya membawa Quran, membawa wahyu asyayatin setan-setan wa ma yanbaghi lahum dan tidak pantas bagi mereka wa ma yastawti'un dan mereka tidak akan mampu innahum sesungguhnya mereka anis sam'i dari mendengarkan Al-Quran la ma'zulun benar-benar dijauhkan ya uzlah itu kan menjauh menyendiri mu'tazilah artinya berpisah menyendiri fala tad'u maka janganlah kamu berdoa ma'allah beserta Allah ilahan akhor kepada Tuhan yang lain. Jadi berdoa kepada Allah juga kepada Tuhan selain Allah. Fatakuna maka keadaan kamu minal mu'adzabin termasuk yang akan disiksa. Wa angdir dan ancamlah berikanlah peringatan berikanlah ancaman asyirataka kepada keluargamu al-aqrabin yang akrobin itu kerabatnya bahasa kitana dulur ya, yang ada hubungan keluarga, bukan keluarga inti saja, keluarga besar anu saaki ya, yang satu buyut, yang satu kakek ke atas, sakambungan biasanya sadudulur. Nah itu akrobin. Wahfid dan rendahkanlah janahaka sayapmu. Ini kinayah ya dalam bahasa Arab menunjukkan merendahkan tubuh. Ibarat burung yang merendahkan sayapnya. Rendahkanlah sayapmu, maksudnya tubuhmu.
limanit taba'aka kepada orang yang mengikutimu minal mu'minin dari kaum mukminin. Fa'in maka jika asauka mereka maksiat kepadamu, fakul katakanlah, ini sesungguhnya aku bariun, ya, bari itu berlepas diri, bertanggung jawab, ya, tidak bertanggung jawab, tidak mau urusan, mimma ta'malun dari apa yang kalian amalkan. Wa tawakkal dan bertawakallah alal azizir rahim kepada yang maha gagah dan maha penyayang, alladzi yang yaraka dia melihatmu, hina taqum ketika kamu berdiri. Bisa berdiri dalam sholat, bisa berdiri dalam artian selesai dari majelis. Wa taqallubaka dan bolak-balikmu, fis sajidin gerak-gerikmu bersama orang-orang yang sujud. Innahu sesungguhnya dia dialah as-sami' yang maha mendengar, al-alim yang maha mengetahui. Dalam asumsi bangsa Arab, yang turun dari langit itu dari setan. Kemarin kan dijelaskan Quran itu turun langsung dari Allah, dari langit langsung ke hati Nabi, langsung bahasa Arab. Bahasa Arabnya juga jelas, bahasa Allah itu bahasa Arab, tapi yang orang Arabnya sendiri pun gak mungkin berbahasa sesempurna itu. Nah, bangsa Arab itu merasa heran, kenapa turun dari langit? Berarti ada campur tangan setan, karena yang turun dari langit itu adalah dari setan, ya. Jadi mereka nggak paham konsep wahyu, nggak paham, nggak pernah tahu, dan aneh, kok turun dari langit berarti dari setan gitu. Makanya di sini Allah membantah, wa ma tanazzalat bihis syayatin, setan tidak mungkin menurunkan Al-Quran. Nanti ada dijelaskan di ayat-ayat berikutnya. Ada memang setan itu kerjanya di langit, tapi nggak mungkin dia menurunkan Quran. Setan itu menurunkannya yang selain Quran. Ya, makanya nanti hati-hati ya. Ini kan kaitan asy-syu'ara. Setan itu turunnya ke asy-syu'ara. Syu'ara itu tukang syair, artis, biduan, penyanyi. Ya, itu setan. Ya. Jadi Allah menyatakan wa ma tanazzalat bisyayatin, dan bukan hanya ayat ini saja, banyak di Al-Qur'an yang membantah asumsi bangsa Arab kalau turun dari langit berarti setan, cenah gitu. Makanya menuduh Quran itu dari setan. Kata Imam Ibnu Katsir, Allah membantah dengan tiga argumentasi. Setan gak mungkin menurunkan Quran. Kenapa? Satu, wa ma yambaghi lahum, tidak layak bagi mereka, karena Al-Quran itu fi lauhim mahfuz. Filau itu kalau sekarang dalam satu kitab, ya, lauh itu kan sabak, papan buat menulis. Munaina meureun lauh teh dina tablet, dina laptop gitu ya, di satu tempat yang terjaga. La yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang bisa mendekatinya kecuali makhluk-makhluk yang disucikan. Sedangkan setan makhluk-makhluk yang kotor, ya. Quran ini adanya fi lauhim mahfuz. Lauh mahfuz itu langit yang paling bawah. Sedangkan setan itu di bawah langit yang paling bawah, antara langit dan bumi. Setan gak bisa mengakses langit, ya. Mereka tidak layak karena kotor. Yang kedua, wa ma yastati'un, tidak mungkin mampu
Jangankan setan, malaikat saja nggak mungkin kuat mendengar wahyu, menerima wahyu, apalagi menyampaikan, nggak mungkin kuat. Yang kuat dari malaikat menerima wahyu hanya satu, yaitu Jibril. Makanya disebutkannya dzi quwwatin inda dzil arsy makin, yang memiliki kekuatan dan di sisi Allah pemilik arasy makin, dia punya kedudukan yang kokoh. Jadi ibaratnya malaikat Jibril ini wakil presiden lah, presiden banyak, tapi aktif gitunya tejiganu ayeuna. Jadi malaikat Jibril ini makin muta'in sama amin. Muta'in itu dia ditaati, maksudnya pemimpinnya para malaikat. Sama itu di sana amin, dan terpercaya, gak mungkin. Makanya disebutnya di ayat kemarin nazala bihir ruhul amin. Gak mungkin dia mengubah sedikit. Masa kepercayaan Allah itu amanahnya? Kalau Allah percaya ya pasti berarti amanah, gak mungkin. Masih nanya kepercayaan ninina artis teh anu kerame ayeuna nya menggelapkan sertifikat tanah. Nyonggo kepercayaan tapi teu bisa dipercaya. Kalau kepercayaan Allah nggak mungkin. Di Quran surat Saba dijelaskan wala tanfa'u syafa'atu indahu illa bi'idni hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Ya. Jadi ketika Allah berfirman, semua malaikat pingsan. Yang pertama kali siuman itu Jibril. Nah, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, ketika mereka sudah terbangun, qalu, mereka bertanya kepada Jibril, madza qala rabbukum, apa yang difirmankan oleh Allah? Qalu wa huwal haq, qalul haq wa huwal aliyyul kabir, yang jelas al-haq, ya. Nabi menjelaskan begitu. Jadi boro-boro iblis, boro-boro setan, ya, malaikat saja nggak kuat. Padahal kan malaikat itu ta'rujul malaikatu waru ilai fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Makaning langit itu dzil ma'arij, bertingkat-tingkat, tapi oleh malaikat bisa ditembus karena kecepatannya 50.000 tahun satu hari. Jadi mau nama 50 km per jam, ieu mah 50.000 tahun per hari. Sajamna sabaraha tah? Nya bagi 24. Ya, jadi lamun dikali 24 meureun sabaraha? 120 nya ribu kilometer 120.000 tahun per jam. Sajam nanti kecepatan bisa menembus 120.000 duka jarak ke mana, ya, menunjukkan hebatnya malaikat. Malaikat saja yang bisa menembus langit tidak kuat menerima wahyu, apalagi setan yang tidak bisa menembus langit. Innahum anis sam'i la ma'zulun, sesungguhnya mereka dari mendengar betul-betul dijauhkan. Kan dijelaskan di surat Jin, wa anna lamasnas sama dunya fawajadna muliat harasan syadida wa syuhba. Ya cek Jin itu, kami itu mendekati langit yang paling bawah, teu naik ngadeukeutan, kami menemukan harosan dari haris. Mengharis kan tukang ngejaga, ya, penjaga syadidan, yang keras, yang gagah, wasyuhba, dan panah-panah api yang siap menembak, ya, menanam bedil-bedil. Wa anna kunna naq'udu minha maq'idal lisam, dan kami dari dulu sering duduk-duduk untuk lisam. Faman yastami'al an yajid lahu syihabar rasada. Tapi nah ini setelah
Quran diturunkan, siapa yang mendengar-dengar, curi-curi dengar mendekati langit, yajid lahu shihabar rasada, maka dia dikejar oleh panah api yang membara terus mengintai siga peluru kendali we nyumput ka mana ge ka udag. Tuh teori pelurunya di Amerika teh eta dalilna surat Al-Jin. Syuhba ya. Syuhba itu shihab itu panah api ya. Jadi gak mungkin, makanya di dalam hadis dijelaskan ini setan yang mencuri dengar sebelum atau sesudah dia menyampaikan ke setan yang ada di bawahnya. Nabi kan menggambarkan begini ya, setan-setan itu di langit begini, wah pas sedak-sedak itu ngantri curi-curi dengar ya berita-berita langit. Setiap kali yang atasnya menyampaikan ke yang bawah, baik itu sebelum atau sesudah, langsung disambar ku api, mati setan itu. Tembakan di ke bawah, wah dikejar-kejar weh. Makanya mual husu, sakadenge-denge weh gitu. Makanya kemudian kata jin sendiri, wa anna la nadri, kami sesungguhnya tidak tahu asyarrun nurida bimang fil ard, apakah kejelekan yang dikehendaki buat penduduk bumi, am arada bihim rabbuhum rasyada, ataukah Allah menghendaki kelurusan. Jadi asli nama kami gitu nyaho cenah nuti langit teh naon bejana gitu. Nah itulah kemudian turun ke sahir atau kahin, tukang sihir, tukang tenung, termasuk artis ya, yang dapat inspirasi dari setan. Lalu ditambahkanlah 1000 dusta, kata Nabi SAW. Tah eta kakarati setan. Kalau ini illa man irtada mir rasul fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Malaikat Jibril itu sudah menerima wahyu lalu turun, itu dijaga ketat oleh malaikat di sekelilingnya. Gak mungkin ada setan yang bisa mendekat. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim, agar memastikan bahwa malaikat Jibril ini sudah menyampaikan risalah Allah. Wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in abada. Wa ahata dan dia melindungi apa yang ada di sekelilingnya. Wa ahsa kulla syai'in adada, dan betul-betul mampu merinci dengan detail. Ya, jadi asli wahyu masalamat. Ini penjelasan dari Al-Quran bahwa mustahil. Jadi kalau orang Arab kan dunia tenungnya, dunia teluh, dunia sihir, dunia Arab itu nyaku mawe tradisi umat manusia zaman dulu kurang katanya napi udah di Eropa, di India yang namanya sihir, namanya tenung itu udah jadi kehidupan mereka. Maka setiap di langit berarti ti setan cenah gitu. Nah Allah menggambarkan bahwa tidak semua yang turun dari langit itu dari setan. Ada 2 jalur. Ini mah jalur anu aman ya. Setan gak mungkin bisa seperti itu. Oleh karena itu untuk memastikan hal tersebut, meyakinkan fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin. Ajaran inti Quran itu kan tauhid ya, maka jangan ragu lagi untuk berdoa hanya kepada Allah. Jangan berdoa kepada selain Allah. Nanti kalau kamu berdoa kepada selain Allah, kamu termasuk yang disiksa. Ini kalau di Quran Kemenag tidak diterjemahkan berdoa, tapi beribadah. Ya, di satu sisi saya sependapat ya, karena agar tidak kemudian kita terlalu berlebihan menilai tawasul ke sini. Tawasul bid'ah ya, saya sependapat bid'ah, amal syirik, tapi jangan dikategorikan syiriknya syirik akbar. Kalau di Kemenag kan mazhab Asy'ariyah ya, punya ajaran bahwa
yang sampai syirik akbar, syirik akidah itu kalau dia sampai beribadah kepada selain Allah. Jadi doanya kan doa di ayat yang lain Nabi sendiri mengatakan doa wal ibadah. Jadi boleh doa dimaknakan ibadah. Tapi sisi lain saya lebih memilih menerjemahkan jangan kamu berdoa. Kenapa? Agar umat Islam betul-betul selektif di dalam berdoa. Jangan sampai berdoa kepada selain Allah. Yaitulah nu ngadoa ka kuburannya. Komo nu geuleuh mah eta ka Borobudur. Yang kikituan. Sok naon tanya nu ka Borobudur kikituan naon sok. Itu kan berarti mengikuti ajaran Buddha. Jeung naon sok kikituan kajol kana stupa sok nanya we Mas. Bapak apal teh? Engnya acna iseng kan kamu syirikan yang iseng segala. Kan ujina kana mabok acna mah iseng we nyobaan nyanger doraka. Fatakuna minal mu'adzabin. Jadi kita tetap menerjemahkan ini jangan berdoa karena kita harus tetap yakin ngadoa mah kudu ka Allah unggul. Cuma jangan terlalu ekstrimnya kemudian menilai rekan-rekan kita yang tawasul nanya ka jamaah nadiin pasti jawabannya ngadoana mah ka Allah ngan ieu mah ka kiai teh perantara gitu. Kalau kita menilai eta teh sareja ngadoa ka dinya gitu. Itu perbuatan bid'ah, amal syirik. Amal syirik berarti dosa besar, tidak sampai menstatuskan mereka keluar dari Islam. Ya, kalau disebut syirik akbar, ya sebagaimana yang ada di rekan-rekan kita yang sering menyebut diri salafi, nyaleuwih teuing itu ekstrim teuing. Anu siga anu sok tawasul ekstrim teuing, kurang mah tengah-tengah ulah. Da persis banyak, Bro. Jadi tengah-tengah, tong ekstrim kanan, tong ekstrim kiri. Wa'angdir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluarga kamu yang akrobin, kerabat dekat. Imam Ibnu Katsir di sini menulis 11 hadisnya para ranjang. Saya baca tadi satu persatu. Intinya beginilah ya. Dari satu ayat ini Nabi Muhammad berusaha ini sampai 9 cara untuk mengajak keluarganya. Ya. Pertama diundang paman-paman intinya ya. Abu Lahab, Al Haris dan lain sebagainya, Abu Thalib. Jamuan makan, wah istimewa lah. Udah beres jamuan makan kemudian ngobrol ya. Ngobrolnya baik-baik. Kalau saya berkata begini percaya tidak? Oh ya tuh cenah percaya. Nah ini saya teh diutus oleh Allah untuk menyampaikan peringatan jangan berdoa ibadah kepada selain Allah, beribadahnya kepada Allah, tinggalkan berhala. Wah eta bayangkeun Kang Andi kan disuruh hajat nya keur hajat gitu ceramah langsung atuh situasi jadi panas ya. Jadi Nabi sampai begitu, dan itulah kenapa disebut dakwah. Kalau bapak-bapak bukannya kitabun nikah di Bulughul Maram ayat dakwah. Man lam yujibid dakwah teh naon dinya mah ngondang makan. Jadi disebut kenapa dakwahnya itu mengundang makan. Karena di awal-awal Nabi ngondang pengajian teh, ngondang kajian teh makan dulu atau ada makanan. Kemudian tahu hidup makanan taya kurang nyunah dakwah. Jadi lamun di tatangga di batur banyak naon tahlilan teh mudah naon ada udagna. Darun apa? Wah, cenah urang mah penting darun. Di satu sisi ada benernya. Benerna naon? Dah memang begitu Nabi dulu. Jadi makan ya dari bapak-bapak syukuran. Syukuran apa? Urang mah lain dek datang pengajian nya naon taharna gitu. Dia benerna tuh. Nabi juga begitu. Dakwah itu arti aslinya mengundang makan ya, meski kemudian maknanya luas, jadi menyeru kepada jalan Allah, mengajak, mengundang. Kemudian dikumpulkan keluarga yang lebih luasnya, termasuk anak-anak Nabi Ali juga yang masih kecil ya.
Nabi kemudian mengajak, nggak ada satupun yang menjawab kecuali Ali budak letik. Saya Nabi cenah beriman, saya Nabi budak nih, belum balik, mungkin usia 7 tahun 8 tahun ya. Sampai Nabi pun kemudian membaiat Ali saja, nyasok atau cenah syahadat. Yang lainnya tarari isu gitu. Sampai kemudian naik ke Bukit Sofa kan, dikumpulkan. Dan kalau Nabi yang ngomong pasti ngumpul ya. Kan tokoh-tokoh Masar ngumpul. Kalau saya beritahu di sebelah sana ada pasukan kuda musuh yang hendak menyerang, maka kalian percaya enggak? Percaya? Kapan kami menemukan Anda berbohong? Kata Nabi, maka ketahuilah saya ini memberitahukan sebentar lagi akan ada siksa yang besar buat kalian kalau kalian tidak beriman. Ya dah. Nanti disiksa kalau menyembah kepada selain Allah itu. Jadi ke pasarnya, ke Bukit Sofa memang di Tegalega kumpul kemudian Nabi Muhammad ngajak ke tablik akbar gitu, diundang tablik akbar. Karena kan wa'andir asyuratal aqrabin itu semua yang ada di Mekah al-aqrabin karena Quraish-nya sadudulur ya. Ya dari mulai keluarga inti, keluarga yang lebih besar sampai masyarakat. Nah inilah gambaran wa'andir asyiratakal aqrabin. Kita keluarga inti, keluarga besar nusa aki ya. Keluarga yang lebih besarnya lagi nusa uyut, sadudulur. Itu harus ada usaha kita mengingatkan mereka dengan berbagai cara. Bahwa orang teh deket jeung dulur teh da tara aya silaturahmi keluarganya. Ayakan silaturahmi keluarga, makan we nu pokona mah ngan nya itu, atau family gathering naon. Orang family gathering ke Pangandaran ulin we unggul. Sisipkanlah pengajian, itu bagian dari wa'andzir asyiratakal aqrabin. Kemudian waqfid janahaka limanit tabaka minal mu'minin. Ini bagian dari sunnah dakwah, harus lembut ya kepada para pengikut kaum mukminin. Karena seperti yang dijelaskan dalam dialog dengan Heraklius, Kaisar Romawi, pengikut para nabi itu sepanjang sejarahnya selalu rakyat jelata, numara rizkin, rakyat biasa. Gak mungkin langsung orang-orang gede. Orang-orang gede itu nanti belakangan. Ayah ikut tapi nanti belakangan. Dan kepada mereka waqfid janahak. Di dalam ayat yang lain, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi, surat Al-Kahfi. Ya. Jadi sabarkan dirimu bersama orang-orang berdoa denganmu waktu pagi dan sore itu, karena diledek ku tokoh-tokoh Quraisy cenah ngilu Nabi Muhammad mah gemel-gemel unggul cenah gitu. Masyarakat kelas bawah ya, lain GMB lain ya. Jadi masyarakat kelas bawah, rendahan, orang-orang miskin, bukan tokoh-tokoh penting gitu. Mun aya nama naon eta partai naon, partai PBB, tokohan kayak gitu meureun. Saha cenah tokohna, tokoh nasional siapa gitu kan. Kayak begitulah. Karena enggak ada orang penting enggak dianggap penting. Termasuk Persis tarik-tarik na ngomong malidenya. Nah, da enggak ada orang penting. Ya dari dulu nyaya maksudna mah kurang mah penting kabeh, ngancek nu luhur teu dianggap penting. Kudu TNU karena dianggap penting. Namun lain TNU mah teu dianggap penting. Nah itu jadi sabar ya menghadapi para pengikut yang memang rata-rata bukan dari kalangan atas. Fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Kalau mereka maksiat, maka katakanlah aku berlepas diri dari amal kamu. Maksudnya lakum dinukum waliyadin. Jadi tegas kita tidak akan ikut mereka, dan mereka enggak perlu maksa kita ikut mereka ya. Jadi tegas. Yang kedua, ini ajaran agar kita dalam dakwah teu kudu maksa kan umum ya, enggak usah maksa sama yang enggak mau. Ya kalau misalkan dia tauhid 20 geus 20 we. Tapi bukan berarti enggak ngajak yang lain. Ngajak yang lain kalau mereka menolak ya udah. Nggak usah banyak-banyak, udah aja yang ada. Nabi juga sedikit dulu lama ya.
nggak langsung banyak, sampai diusir Nabi, sampai mau dibunuh. Nah, ketika menghadapi penentangan seperti itu, wa tawakkal 'alal azizir rahim, tawakal saja kepada yang maha gagah, yang maha penyayang. Ini sunnah dakwah ya. Nggak jauh-jauh lah kita dengan keluarga inti, anak, istri, atau keluarga besar. Udah pasti capek hati ya, mencek bahasa sesepuh di situ aksan panghesena dakwah da ka keluarga sorangan, da ka batur mengadaring ka keluarga sorangan masih ngadengi cek almarhum sesepuh di situ aksan nggak pungkur. Jadi harus banyak tawakalnya. Dan cara tawakal di sini disebutkan alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Harus banyak berdiri, harus banyak sujud. Dan ini nanti sama dengan ayat-ayat yang lain. Apa berdiri dan sujudnya? Terutama di waktu malam. Di surat Al-Muzammil, karena Al-Muzammil itu perintah dakwah ya. Perintah dakwah, dan saking beratnya kata Nabi, kata Allah, kumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila gitu ya. Kesananya kan wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Itu kan ajaran tawakal, ajaran jangan stres dengan orang-orang yang menolak. Caranya gimana? Salat malam. Nabi ketika ditekan ya harus diusir, wah orang dari keluarga besarnya. Kata Allah, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Salat 5 waktu, wa minal laili fatahajjad bih. Salat malam tahajud. Di dalam surat Al-Insan begitu. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailam tawila. Sujudnya di waktu malam, tasbihnya di waktu malam. Di surat Qaf begitu, ya isbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qablal ghurub wa minal laili fasabbihu adbaras sujud. Nah, sujudnya itu di waktu malam. Jadi wujud kita tawakal ya ketika tertekan itu salat 5 waktu plus salat malam. Itu yang disebutkan dalam ayat yang lain, wasta'inu bisobri wassalah. Jadi aya masalah teh kulantaran urang teu sabar kurang salat. Dalam ku sabar mah beres ya, ku salat beres. Mungkin kurang salatna jadi kurang sabarna. Innahu huwas-sami'ul alim, sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, wassalatu wassalamu ala rasulil karim, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakedap cenah pengumuman ti